Assalamualaikum guys, hi, it's me again, Namira, presenter Mugaru. Okay, so today I'll be explaining to all of you in here what is the difference between Mugaru and the other school. They say that school A is better, they say school B is the great one, but for me, Mugaru is better than the other. Why Mugaru became the best one? Shh, let me tell you, secret between us. I'll write it first. Number 1. Mugaru have 7 noble values. Number 1. Strong personal vision or visi pribadi yang kuat. Every people in Mugaru must have strong personal vision. Number 2. Positive thinking or berpikir positif. Why do we need to think positive? Because if we think negative, then our life, your life will become such a mess. Number 3, akhlak straight or kekuatan akhlak. Why do we need to have a good akhlak? Because in this country, there is a lot of intelligent people with bad akhlak. And what do they become? They become a corruptor that ruin this country. Number 5 is resilience or ketangguhan. Why do we need resilience? Because students in Mugaru were prepared to be a resilient leader, not a leader who asks for mother or father for a position. Let me tell you, a true leader needs to build their career from zero and having a clear and high education. Number 6 is reflective thinking or berpikir reflektif. Every time you do something, you need to evaluate it at the end and fix it. Number 7 is cooperation or kerjasama. In Mugaru, they teach us to be cooperative. Why? Because we're a social being and we can't live alone. That's why Mugaru is different among the other school and the better one among the other. Your expensive school, your favorite school, a school that only accepts 100 people among 1,000 people. Okay, stop being delusional and start join Mugaru to be a good leader. Not a leader who is mama's boy or a leader that been asked and only answer with Hah? Ya ndak tahu. Tanya saya. Aduh. I'm Namira, presenter Mugaru. Bye. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bani, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi', Ya Muiz, Ya Mudil, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adal, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Alim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ish, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi,
يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعلي يا عباد يا تواب يا منتقم يا غفور يا رؤوف يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسيد يا جميع يا غني يا منيع يا منيع يا ضار يا نفيع يا النور يا هدي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور عزز الذي قرور Oke, terima kasih ya. Boleh kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di pondok pesantren itu bangunnya jam setengah tiga, terus sholat tahajud. Habis sholat tahajud, nunggu sholat subuh itu sambil menghafal. Kenapa? Karena habis sholat subuh itu setoran hafalan kepada ustadznya. Setelah setoran, kemudian mandi, kemudian berangkat menuju ke kelas. Ya, itu. Terus pulang-pulang sampai jam 2. Terus menunggu waktu asar, kemudian dilanjutkan dengan, biasanya macam-macam yang di pondok itu. Ada yang bebas, istirahat bebas, kita sambil menunggu maghrib. Setelah maghrib itu ngaji lagi, ya. Kemudian dilanjutkan itu sampai jam setengah 10. Mereka tidak pakai HP, nggak boleh pakai HP. Apalagi pondok yang modern ya, seperti pondoknya Ustadz Haris. Beliau ini kan lulusan dari Pondok Gontor. Ya, Pondok Gontor itu terkenal dengan bahasanya, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tetapi kalau tidak bawa HP itu, semua pondok memang tidak boleh bawa HP. Bangun jam setengah 3, kemudian tidurnya jam setengah 10, wajib tidur. Kalau belum tidur dikasih sanksi. Nah, inilah kehidupan di pondok. Mereka full belajar, menghafal. Ada satu pondok itu yang kalau ketelecuk pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, ustadznya itu membawa lombok, disuruh ngunyah lombok, cabai rawit itu. Supaya apa? Supaya nggak ketelecuk. Yang boleh dipakai itu hanya bahasa Inggris dan bahasa Arab di pondok. Kalau anak-anak yang di pondok jam setengah 3 sudah bangun, ya, pertanyaannya, kamu jam setengah 3 ngapain? Tidur. Kalau jam setengah 5 atau jam 4:40 mereka menghafal Al-Quran, setoran hafalan Al-Quran, kamu ngapain? Ono sing, kamu ngaji?
Oh, buat latihan duafa. Alhamdulillah, ini ada yang ngaji nih. Dan ini berulang-ulang Pak Nur sampaikan, itu nanti kompetitormu ketika kalian masuk di dunia yang nyata atau dunia kerja, dunia kampus dan lain sebagainya. Misalnya kalian pengen masuk ke Unair, ya. Sekarang kan jadi favorit kan Unair. Kompetitormu itu adalah anak-anak yang jam 2:30 malam sudah bangun, sudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Muhammadiyah di Kawaru is the best. Mugaru bertakwa, berkarya, berprestasi. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah, saya dengarkan tadi sudah banyak motivasi sebenarnya dari Ustadz Nuryanto. Ya, alhamdulillah Pak Nuryanto ini gampang belajar. Ini tadi sulap tadi barusan saya yang ngajari ini. Ya, nanti akan saya keluarkan ilmu saya ya nanti suatu saat ya. Baik anak-anak, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena tadi sudah banyak sekali dan saya yakin sudah panas belum ini duduk di sudah panas ya. Baik, saya mungkin hanya cerita saja ya, cerita tentang pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi saya terkait dengan 7 nilai luhur SMP Mugaru ya, yaitu poin 1 dan 2 ya. Poin 1 apa? 7 nilai luhur Mugaru. Yang pertama apa? Memiliki visi pribadi yang jelas ya. Saya cerita ya anak-anak ya. Jadi ketika saya mulai SMP ya, kalau SD saya belum punya apa ya, visi pribadi saya belum jelas ya. Di SMP itu saya sudah mulai jelas. Jadi saya ingin ya nanti di SMP itu pertama visi pribadi saya itu diterima di sekolah favorit, nggak jauh-jauh ya, itu visi pribadi saya. Karena saya tinggal di desa, otomatis yang mendambakan bisa sekolah di sekolah favorit itu banyak sekali ya. Saya harus mengalahkan banyak saingan. Lah visi itu saya tancapkan ke dalam memori saya. Ya, halo Darius. Ya, saya mohon waktunya. Nanti kalau kamu pengen bicara nggak apa-apa, saya kasih kesempatan waktu bicara ya. Jadi karena itu saya tancapkan anak-anak, saya harus bisa bersekolah di sekolah favorit. Ini visi pribadi saya. Kan visi itu kan sama dengan cita-cita. Jadi kalian kalau punya visi harus tertancap kuat. Kalau hanya nyambung-nyambung lepas gitu nggak kuat, harus tertancap kuat. Karena visi pribadi itu sama dengan doa. Allah sudah berjanji, barang siapa ya umat saya yang mau berdoa pasti akan dikabulkan. Kalau Allah berjanji itu kira-kira ditepati apa enggak? Ada yang menyaksikan janjinya Allah? Pasti ditepati. Enggak mungkin kita punya visi yang jelek, enggak mungkin. Namanya visi itu pasti baik. Enggak mungkin lah saya besok harus jadi koruptor hebat. Nggak mungkin ya, nggak ada yang seperti itu ya, nggak ada rumusnya. Pasti penjahat itu dulu dia visinya pasti baik, tapi mungkin kurang kuat tertancapnya. Nah ini jadi ketika saya SMP begini ya, saya sudah punya visi, saya harus sekolah di SMA negeri dan itu tertancap kuat. Kemudian 7 nilai luhur yang kedua apa? Berpikir positif.
Ya, setelah punya visi berpikir positif. Jadi saya harus punya pikiran positif supaya saya bisa diterima di sekolah favorit. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran positif saya itu apa? Ya, saya membangun kemampuan saya, prestasi saya ya ketika di SMP. Ya kayak kalian gini ya, ketika belajar ya belajar, ketika bermain ya bermain. Artinya saya tingkatkan ya, baik kemampuan akademik maupun non akademik. Ya, jadi visi itu nggak cukup hanya ditancapkan, tapi juga harus divisualisasikan, harus dituliskan mungkin barangkali ya, dituliskan. Saya harus keterima di SMP, di SMA favorit. Dan alhamdulillah anak-anak, ini doa saya terkabul ya. Saya lulus dari SMP, alhamdulillah bisa diterima di sekolah favorit, mengalahkan banyak. Karena dulu di desa saya ya SMA favorit hanya mungkin 3 ya, padahal lulusan SMP banyak sekali. 1 itu ya. Kemudian setelah di SMA saya punya cita-cita lagi, visi pribadi saya harus keterima di perguruan tinggi negeri. Nah, ketika saya punya keinginan itu, ketika saya ditanya guru-guru saya, nanti setelah lulus dari mau kemana, saya langsung jawab ke PTNA. Ditanya lagi ke PTNA, saya nggak berubah-ubah. Itu kan visi namanya ya. Saya nggak berubah-ubah. Jadi sudah saya tancapkan, memang saya melihat, saya tancapkan. Dan kedua kali saya juga harus berpikir positif lagi. Berpikir positif itu selain divisualisasikan juga bertindak selaras. Bertindak selaras itu apa? Ya kalau kalian ingin diterima di sekolah favorit, apa selarasnya? Ya harus nggak bosan belajar, latihan soal, terus ya itu saya lakukan. Dan alhamdulillah lagi ya anak-anak ya, saya diterima di sekolah yang saya inginkan itu 2 kali berarti. Nah ini sudah teruji ini ya. Berarti 7 nilai luhur ini bukan hal yang main-main. Nah saya ingin anak-anak kalian di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini, ayo bangun visi kalian. Mungkin saya besok mau punya pondok pesantren yang di situ isinya ribuan penghafal Al-Quran. Itu tertancap di sini, masya Allah, itu gimana itu saya nggak bisa bayangin nanti. Dan itu kamu tancapkan terus, kamu tancapkan. Saya harus punya pondok, harus punya pondok. Terus itu doa ya, itu nembus langit itu anak-anak. Dan kalian harus berpikir positif. Kalau saya ingin punya pondok, ya berarti saya juga harus menghafalkan Al-Quran. Saya nggak bosan-bosan belajar Al-Quran. Itu berpikir positif namanya. Nah 2 hal itu bayangkan, kalau semua anak di Mugaru, di Indonesia itu punya hal seperti itu, bayangkan. Karena itu doa, Allah tidak akan mungkin tidak mengabulkan doa seperti itu. Saya nanti ingin menghajikan orang tua saya. Wah, itu juga doa yang keren itu anak-anak. Nah, ketika kalian punya visi itu, ya cek, bawa ke doa kalian. Itu berarti tertancap buat setiap sholat kalian termenung sebentar doa. Setiap habis sholat doa. Setiap itu proses anak-anak. Nanti sama Allah, loh anak ini kok seperti ini. Ya, jadi jangan dianggap sepele anak-anak. Saya sudah 2 kali punya visi yang kuat. Jadi ayo anak-anak, dari 7 nilai luhur itu kalian bangun ya, mulai dari sekarang ya. Yang belum punya cita-cita, ayo mulai sekarang dicari, saya cita-citanya kemana ya, dieksplor.
Ketika kalian sudah punya cita-cita, tancapkan ke dalam memori kalian. Tancapkan itu. Bawa ke dalam doa-doa kalian. Terus jangan pernah lelah. Saya yakin itu adalah proses. Dan saya yakin Allah sudah menyiapkan yang terbaik bagi kamu. Nah, ini adalah cerita anak-anak. Orang tua kalian yang hebat, saya yakin dulu meskipun beliau ini sekarang sudah tapi pasti prosesnya seperti itu anak-anak. Nggak mungkin sukses itu terjadi begitu saja. Saya yakin beliau orang tua kalian ini juga punya visi yang kuat meskipun tidak diceritakan. Setiap malam bangun tahajud, mendoakan kalian, mendoakan keluarganya. Nah, itu dimulai dari ya sejak anak-anak begini. Jadinya ya nanti, jadinya kita, tapi percayalah ya, Allah akan mengabulkan setiap doa-doa kita, itu percayalah. Jadi anak-anak, saya mohon setelah sholat, ayo ya, kalian doa itu paling hanya 1 menit 2 menit. Tolong konsentrasi, jangan bersendagurau ya, fokus kepada Allah. Jadi kalau sudah masuk masjid, urusan lain ditinggalkan, urusan janjian nanti aja, urusan bermain nanti saja. Kalau sudah masuk masjid ya sudah, bismillah, saya akan meluangkan waktu paling hanya 5-10 menit lah, mulai dari awal sampai selesai sholat. Nah, ini anak-anak sedikit pengalaman pribadi saya. Ini saya ceritakan begini apa, supaya kalian juga punya gambaran seperti itu, punya wawasan. Ya, harapan saya nanti semuanya jadi orang-orang hebat ya, yang nanti akan memimpin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang maju. Baik anak-anak, itu saja dari saya ya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan manfaat bagi kalian, dan saya berdoa kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin. SMP Muhammadiyah Tikawaru is the best. Mugaru bertakwa, berkarya, berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.